Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita melanjutkan pembahasan rutin kita di dalam mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, buah karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis, hari yang ke-21 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan bab az-zikru 'aqibas salati. Bab zikir setelah salat 5 waktu, yakni zikir-zikir yang disunnahkan, yang disyariatkan setelah seorang hamba mengerjakan salat wajib yang 5 waktu. Karena zikir adalah ibadah yang sangat afdal, ibadah yang sangat utama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya zikrullah azza wa jal
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara sebab yang memasukkan ketenteraman, ketenangan ke dalam hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenteram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalbu akan menjadi tenteram, jiwa akan menjadi tenang. Maka di antara sumber kehidupan hati seorang mukmin adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, kualitas ketenteraman hidup kita, kualitas ketenangan hidup kita, dan kualitas kebahagiaan jiwa kita itu berbanding lurus dengan kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin maksimal seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala semakin tenang hidupnya, semakin tentram jiwanya. Sebaliknya semakin kosong hati kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauh dari ketenangan, semakin jauh dari ketenteraman, yang ada hati kita gelisah dan jauh dari kata kebahagiaan. Oleh karenanya di antara karakter orang-orang beriman Allah sebutkan ya di akhir-akhir surat Ali Imran, Allah sebutkan di antara karakter orang beriman adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang senantiasa yadhkuruna Allah, mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, baik mereka dalam kondisi berdiri, baik ketika mereka duduk, ataupun tatkala mereka berbaring. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka faham bahwasanya zikrullah azza wa jal adalah sumber kebahagiaan dan sumber kelapangan jiwa seorang hamba. Ya. Maka di antara zikir yang paling utama yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikir yang mengiringi salat wajib yang 5 waktu. Ini zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama, yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam sebagian athar dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Adz-dzikru ba'da al-insirafi minas shalah huwa mithlu mashil mir'ati ba'da siqaliha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, zikir setelah salat wajib yang 5 waktu perumpamaannya seperti ya seseorang yang mengelap kaca, ya mengusap kaca setelah ia memolesnya, ya.
yakni dimaksimalkan lagi. Setelah dibersihkan, kemudian ditambah lagi maksimal ya kebersihannya. Ya, maka antara salat dengan zikir itu dua hal yang saling ya menguatkan hati seorang hamba. Ya. Dua hal yang saling menyempurnakan kebersihan hati seorang mukmin. Ya, dengan salat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenteram. Kemudian ditambah lagi maksimal dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai mengerjakan ya salat yang 5 waktu. Ya. Di bab zikir ini Al-Imam rahmatullahi taala alaih membawakan ya kurang lebih sekitar 3 buah hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang penulis bawakan adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya raf'us saut yakni mengangkat suara bidzikri ketika berzikir ketika manusia selesai dari salat wajib mereka dari maktubah ya salat wajib ini yang diamalkan oleh manusia oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibnu Abbas, dahulu para sahabat ya, mereka mengangkat suara mereka ketika berzikir setelah selesai dari salat wajib. Ini amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ya, aku mengetahui Nabi dan para sahabatnya selesai dari salat wajib dengan cara seperti itu. Ketika aku mendengar ya sudah berzikir, itu artinya mereka sudah selesai dari salat wajib. Ya, karena Ibnu Abbas ini ya salah seorang sahabat yang kecil. Ya, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas baru berusia sekitar 12 tahun. Ya, hanya ya berusia sekitar 12 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya beliau masih sangat kecil. Dan beliau mengabarkan bahwasannya beliau tahu kaum muslimin sudah selesai dari salat mereka ketika sudah mendengarkan suara zikir mereka setelah salat wajib. Itu tanda bahwasannya yang mereka sudah selesai dari salat mereka. Wa fi lafdhin, kemudian dalam sebagian lafaz disebutkan ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, kata Abdullah bin Abbas, dahulu kita enggak pernah tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat beliau kecuali ketika sudah mendengar takbir, yakni ketika Nabi sudah berzikir. Dan di antara zikir setelah salat apa?
bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maka di antara tanda kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari salatnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berzikir. Ya, sudah berzikir. Tapi kita ambil faidah, ambil pelajaran dari hadis yang pertama yang penulis bawakan, itu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang pertama, hadis di atas menjelaskan disyariatkannya zikir setelah salat wajib. Ya. Disyariatkan ya bagi seorang muslim ataupun muslimah selesai mengerjakan salat wajib maka disunahkan untuk berzikir, enggak langsung keluar. Ya. Tapi hendaknya dia diam sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja lafaz-lafaz zikir yang disunahkan untuk kita baca, insyaallah kita bahas setelahnya. Ya, tapi kaidah umum bahwasannya ya, setelah seorang muslim, setelah seorang muslimah selesai mengerjakan salat wajib, maka disunahkan untuk berdiam sejenak berzikir. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir setelah salat ini ya hanya terkait dengan salat-salat wajib. Ya. Hanya terkait dengan salat-salat wajib. Kemudian faidah yang kedua, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya di antara sunnah ketika seseorang berzikir setelah salat maka disunahkan untuk mengangkat suaranya, raf'us saut. Ya bi adzikri. Disunahkan untuk mengangkat suaranya. Karena itu amalan ya yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, disunahkan untuk mengangkat suara kita ya setelah kita berzikir, setelah kita salat. Ya, disunahkan untuk raf'us saut, mengangkat suara ya ketika kita berzikir setelah salat wajib yang 5 waktu. Karena ini ya di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Ibnu Abbas mengabarkan bahwasanya aku tidak mengetahui selesainya kaum muslimin dari salat mereka melainkan dari zikir yang mereka ucapkan ya setelah salat tersebut. Dari sini para ulama kita yang menjelaskan bahwasanya di antara bentuk sunnah ya bagi kaum muslimin setelah mereka selesai dari salat 5 waktu maka disunahkan untuk mengangkat suara mereka ya di dalam berzikir. Nah, Allahu a'lam. Di antara faidah juga yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Abbas. Hadis di atas menjelaskan bahwasannya perbuatan kaum muslimin, amaliyah kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hujjah. Ya. Bisa menjadi sumber referensi, dalil. Ya. Bahwasannya amaliyah kaum muslimin pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya berlaku pada masa Rasulullah. Tidak berlaku setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Bahwasannya amaliyah kaum muslimin ya yang dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hujjah bisa menjadi dalil. Ya. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika Nabi alaihi salatu wasallam tidak melarangnya itu menunjukkan kebolehannya. Ya. Karena kalau seandainya amalan tersebut perkara yang dilarang oleh syariat maka pasti sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku takrir ya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya amaliyah manusia, amaliyah kaum muslimin pada masa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya maka berlaku sebagai hujjah, sebagai dalil yang menjelaskan bolehnya amalan tersebut atau disyariatkannya amalan tersebut, ya. Karena berlaku takrir, persetujuan, ya. Imma secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun takrir dari ya Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya itu perbuatan mungkar, Nabi enggak tahu, pasti akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi mengingkari. Tapi ketika dibiarkan, didiamkan, ya, maka diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamnya Rabbul Alamin atas amaliyah kaum muslimin pada masa Rasulullah menunjukkan bahwasanya amalan tersebut perkara yang dibolehkan, ya. Karena tidak mungkin syariat mendiamkan perkara yang munkar. Tidak mungkin syariat akan mendiamkan perkara yang munkar. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, Al-Imam mulai membawakan beberapa contoh, hanya sebagiannya saja. Ya, penulis di sini hanya membawakan sebagian dari bentuk lafaz-lafaz zikir yang disunnahkan untuk kita baca setelah kita selesai dari salat wajib. Ya, Al-Imam hanya membawakan sebagiannya saja, tidak secara keseluruhan. Hadis yang kedua, An Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah qala, dari Warrad Maula Mughirah bin Syu'bah beliau berkata, Amla alayya al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah mendikte aku, mendikte, ya, beliau ngomong kemudian dicatat oleh Warrad, ya. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah mendikte Warrad, ya, dalam sebuah surat yang hendak beliau kirimkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan, ya, kisah ini ketika Muawiyah menulis surat kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah menulis surat kepada para sahabat Rasulullah, ya, meminta mereka untuk menuliskan hadis yang pernah mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka di antara sahabat yang sampai kepada mereka suratnya Muawiyah adalah sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, Muawiyah menulis surat kepada Mughirah agar Mughirah bin Syu'bah menulis kepada Muawiyah hadis-hadis yang pernah beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat, ya, khalifah pada masa itu, ya, di mana beliau ingin mencari, ingin belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua sahabat itu mendengar keseluruhan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dapat, sebagian enggak dapat, ya. Maka Muawiyah ingin mengetahui sunnah-sunnah yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Maka beliau bertulis surat kepada para sahabat Rasulullah, meminta kepada mereka untuk menuliskan hadis yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di antara isi tulisan yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubatin, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah, dahulu beliau senantiasa, ya, Nabi senantiasa membaca di setiap akhir salatnya, ini salat wajib. Ketika Nabi selesai salat wajib, sudah salam dari salat wajib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Di antara bacaan, di antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa baca setelah selesai salat wajib adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada syarikat bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya kerajaan yang sempurna dan baginya pujian yang sempurna. Kerajaan yang sempurna hanya milik Allah. Ya. Dan pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Allah maha mampu, ya, atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak akan bermanfaat, ya, orang yang memiliki kekayaan, ya, tidak mungkin bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimiliki makhluk adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara zikir yang Nabi baca setelah selesai salat 5 waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dihafalkan, ya, diamalkan. Karena ini bagian dari sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kaum mukminin. Ini salah satu, ya, bukan hanya ini zikir setelah salat, tapi ini hanya sebagian. Ya, ini salah satu zikir yang disunnahkan untuk kita baca setelah kita selesai salat 5 waktu. Ayo kita ulang jemaah agar kita hafal kemudian kita amalkan. Apa bunyinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini doa yang sangat luar biasa, ya, yang kalau kita faham maknanya, ini memiliki makna yang sangat luar biasa, yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengajarkan kepada kita, yakni tauhidullah azza wajalla, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma dan sifatnya. Ya, zikir tadi mencakup 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Ya, maka kita berusaha untuk menghafalkannya, kemudian kita praktekkan. Ya, kalau kita belum hafal boleh sambil baca. Ya, boleh kita sambil baca zikir-zikir setelah salat, ya, kalau belum hafal. Tapi semaksimal mungkin kita berusaha menghafalkannya. Tapi kita ambil pelajaran, jemaah yang Allah muliakan, dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis di atas menjelaskan, ya,
sunnah membaca zikir tersebut. Ya, disunnahkan bagi seseorang yang selesai mengerjakan salat 5 waktu untuk membaca zikir di atas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, ini sunnah untuk kita baca setelah kita selesai ya dari salat wajib yang 5 waktu. Kemudian di antara faidah juga dari hadis di atas menjelaskan bahwasannya apa yang Allah beri ya kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu kepada hambanya, maka tidak akan ada ya pihak yang mampu menahan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sesuatu yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada ya pihak yang mampu memberikan ya apa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, kalau kita faham kalimat ini, bahwasanya apa yang kita dapatkan itu enggak lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari masyiatullah, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah menggantungkan harapan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham hakikat ini, ya, insyaallah jiwa kita tenang. Ya, jiwa kita akan mulia. Kita tidak akan yakni merendahkan diri di hadapan manusia. Ya. Tidak akan menghinakan diri di hadapan manusia. Kita hanya akan menghinakan diri kita di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau seandainya manusia berusaha untuk memberikan sesuatu kepada kita, tapi Allah menahan, maka tidak akan terwujud. Tidak mungkin kita dapatkan. Ya, sesuatu yang ditahan oleh Rabbul Alamin, sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita dapatkan. Meskipun ya kita berusaha secara maksimal, manusia membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau seandainya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak takdirkan, Allah enggak kehendaki, enggak mungkin kita dapatkan. Ya. Sebaliknya, sesuatu yang memang sudah Allah catatkan untuk kita dapatkan, sesuatu yang memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk ya kita dapatkan, meskipun semua makhluk berusaha menghalangi kita, meskipun semua makhluk berusaha menahan ya kita dari hal yang kita inginkan tersebut, maka tidak mungkin mereka bisa menahan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang faham kaidah ini, ya, dia tidak akan menggantungkan harapannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, wallahi dia enggak akan kecewa. Ya. Orang yang senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Ya. Sebaliknya, orang yang bergantung kepada manusia, kepada makhluk, pasti kecewa. Pasti. Ya. Orang yang menggantungkan harapannya kepada makhluk, ya, maka dia pasti merasakan kekecewaan. Ya, karena makhluk ya bukan penentu segalanya. Yang menentukan ya kita mendapatkan sesuatu atau kita tidak mendapatkan sesuatu adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka fahami zikir ini jamaah yang Allah muliakan, ya, dan ya kita amalkan konsekuensinya. Bahwasanya apa yang telah Allah takdirkan untuk kita dapatkan, maka pasti kita dapatkan. Dan kalau seandainya Allah tidak takdirkan kita dapatkan,
maka jangan bersedih hati. Ya. Insya Allah itulah yang terbaik untuk seorang muslim. Ya. Insya Allah itulah yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Karena apa yang Allah takdirkan kepada seorang hamba, itu yang terbaik bagi dirinya. Ya, ini diantara kandungan dari makna zikir ya di atas. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa ardha. Hadis di atas menjelaskan ya semangat para sahabat di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Muawiyah bin Abi Sufyan, meskipun beliau seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin ya kaum muslimin, seorang khalifah kaum muslimin ya, tapi beliau tidak ya bersandar dengan kekuasaan yang beliau miliki. Ya, beliau tetap berusaha untuk belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara yang beliau lakukan adalah berkirim surat kepada para sahabat yang masih hidup pada saat itu. Ya. Meminta kepada para sahabat untuk menuliskan sunnah-sunnah Nabi yang pernah mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kemudian dipelajari oleh Muawiyah, untuk kemudian diamalkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini menunjukkan ya semangat para sahabat di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang paling faham, ya, orang yang paling tahu bahwasannya sunnah Rasulullah adalah jalan keselamatan. Ya, tidak mungkin seorang hamba selamat melainkan dengan berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan as-sunnatu safinatu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Kata Imam Malik, sunnah Rasulullah itu ibarat bahteranya Nabi Nuh. Ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya dia akan selamat. Siapa yang tertinggal maka dia akan binasa. Maka siapa yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan selamat, dan siapa yang ya meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pasti akan binasa. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan garansi keselamatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jaminan keselamatan. Bahwasannya keselamatan hanya ada dengan berpegang teguh, dengan bertamasuk di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan sepeninggalku, kata Nabi, dua perkara, dua pusaka, yang kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut sepeninggalku, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Selamat. Ya, kalian akan istiqamah di atas siratal mustaqim, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama kitab Allah, Al-Quranul Karim. Yang kedua wa sunnati, dan sunnahku. Ya. Maka hendaknya orang-orang beriman mencontoh semangat para sahabat, ya, di dalam ini mengkaji, di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, hadis yang berikutnya yang Al-Imam bawakan, yang ketiga,
terkait dengan ya zikir setelah salat adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. An Sumayyin maula Abi Bakrin ibni Abdurrahman ibni Al-Harith bin Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Sumay maula Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, dari Abu Salih As-Samman, ya seorang tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu, ya Abu Hurairah berkisah, dahulu orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin yang datang dari kota Makkah ke kota Madinah, ya orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin yang mereka meninggalkan kampung halaman mereka di kota Makkah, berhijrah ke kota Madinah. Suatu hari mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka merasa iri dengan amal saleh saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kaya. Ya. Iri di sini iri yang sifatnya positif. Ya. Yang kita kenal dengan istilah apa namanya? Ghibthah. Iri dalam kebaikan. Ya, bukan iri sifatnya hasad, tidak. Tapi iri di sini maksudnya pengen seperti si fulan dalam masalah kebaikan. Ya, kita lihat orang lain semangat dalam kebaikan, semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam berderma, ya semangat dalam yakni membaca Al-Quran dan yang lainnya, kita ingin seperti fulan, kita ingin seperti fulanah. Ini namanya ghibthah. Ya, bukan hasad yang sifatnya tercela, yang haram hukumnya. Ya, maka orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, ketika mereka melihat orang-orang kaya bisa bersedekah dengan harta-harta mereka, mereka merasa iri, ya Rasulullah. Ya, akhirnya mereka mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta itu mereka pergi dengan membawa ya derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Yani mereka pergi membawa pahala yang banyak dengan harta-harta mereka, wahai Rasulullah. Kata Nabi yang mulia, wa madza? Apa alasannya? Kenapa kalian berkata seperti itu? Ya. Maka orang-orang fakir tadi mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa yu'tiquna wala nu'tiq. Ya Rasulullah, mereka salat sebagaimana kita orang-orang miskin salat. Ya, orang-orang kaya mereka salat sebagaimana kita orang-orang miskin salat, karena salat kewajiban setiap muslim. Bukan hanya berlaku untuk orang yang orang yang miskin. Ya. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita orang miskin berpuasa, ya Rasulullah. Dalam masalah salat kita sama. Dalam masalah puasa kita sama. Ya, yang miskin salat, yang kaya salat. Yang miskin puasa, yang kaya puasa. Wala wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa yu'tiquna wala nu'tiq. Tapi mereka bisa sedekah dan kita enggak bisa sedekah. Ya, mereka bisa memerdekakan hamba sahaya, tapi kita enggak bisa karena keterbatasan harta yang kita miliki. Ya. Ini yang membuat iri orang-orang miskin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat, ya mental mereka itu luar biasa. Ya, ketika orang-orang miskin dari kalangan muhajirin merasa iri dengan orang-orang kaya, ya, yang mereka irikan bukan rumah-rumah orang kaya, yang mereka irikan bukan kendaraan orang-orang kaya, yang mereka irikan bukan pakaian orang-orang kaya,
Tapi yang mereka irikan adalah amal-amal kebaikan orang-orang kaya itu. Ya. Sehingga mereka merasa ketinggalan jauh. Ya Rasulullah, kita ini kalah jauh dari orang-orang kaya. Ya. Di saat sholat kita bisa sama, di saat puasa kita bisa sama, ya. Tapi sedekah kita nggak bisa sama, wahai Rasulullah. Ya karena mereka orang kaya punya duit bisa sedekah, tapi kita nggak bisa sedekah. Ya. Mereka dengan harta mereka bisa memerdekakan hamba sahaya, tapi kita nggak punya duit untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini mental para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini akhlaknya para sahabat. Mentalnya para sahabat. Ketika mereka merasa iri dengan orang kaya, irinya bukan dengan harta yang mereka miliki saja. Ya, tapi irinya dengan amal kebaikan mereka, dengan sedekah mereka, ya, dengan zakat mereka, ya. Dengan mereka bisa memerdekakan hamba sahaya, itu yang mereka irikan. Tidak sebagaimana kondisi mayoritas manusia pada zaman ini. Ya ketika dia melihat orang kaya, yang dia lihat apanya jemaah? Ya, imma rumahnya, ya, imma kendaraannya, imma pakaiannya, imma perhiasannya, dan lain sebagainya dari perkara-perkara dunia. Ya, yang diirikan hanya perkara-perkara duniawi, yang nilainya sama sekali tidak lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari satu sayap seekor nyamuk. Gak ada nilainya. Bahkan tidak lebih mulia nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai seekor kambing. Gak ada nilainya. Tapi justru itu yang kita irikan dari orang-orang kaya di zaman sekarang. Sedangkan para sahabat dulu irinya bukan seperti itu. Ya, yang membuat mereka iri dari orang-orang kaya adalah sedekah-sedekah mereka, kedermawanan mereka, ya, infak mereka, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya enggak aneh kalau seandainya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia-manusia terbaik. Tidak aneh kalau seandainya Allah mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu mental mereka. Kira-kira sama dengan mental kita sekarang? Wallahi enggak mungkin sama. Iya. Enggak mungkin sama. Iya. Enggak aneh kalau seandainya Nabi mengatakan bahwasanya khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah manusia pada zamanku. Ya. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ya, itu mental mereka jamaah. Ya, ketika harus merasa iri, bukan hasad, bukan ingin nikmat pada orang lain dihilangkan oleh Allah, tidak, tapi ingin ya bisa berbuat kebaikan sebagaimana orang lain bisa berbuat kebaikan. Ya, tidak sebagaimana hasad pada sebagian manusia. Ya, tidak senang melihat orang ya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berangan-angan, dia berharap kalau seandainya nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hasad yang tercela. Itu namanya hasad yang merupakan satu di antara karakter iblis laknatullahi alaih. Ya, yang dengannya ya iblis merasa dirinya lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Maka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka merasa iri dengan harta orang-orang kaya karena sedekah-sedekah mereka. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar alasan orang-orang muhajirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ya, ingin memasukkan kegembiraan ya ke dalam hati ya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kata Nabi ingin menghibur hati para sahabatnya.
Ya. Kata Nabi yang mulia, maukah aku ajarkan kepada kalian ya sebuah amalan yang dengannya kalian akan mampu mengejar ya orang-orang yang mendahului kalian, dan insya Allah kalian tidak akan dikejar oleh orang-orang setelah kalian. Maukah kalian aku ajarkan satu amalan ya yang kalau seandainya kalian amalkan, insya Allah kalian akan bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian dalam kebaikan ya, dan kalian tidak akan dikejar oleh orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun, kata Nabi, yang lebih afdal di antara kalian kecuali orang yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Nah, ini amalan yang sangat besar yang dengannya seseorang bisa mendahului kebaikan orang lain ya. Diberi amalan khusus oleh Nabi SAW ya, agar tidak ketinggalan jauh dalam masalah kebaikan. Ketika kita merasa tertinggal dalam hal kebaikan dari orang lain, maka Nabi ajarkan caranya untuk bisa mengejar kebaikan orang lain. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami ya, kami minta diberikan satu amalan wahai Rasulullah, agar kami bisa mengejar ya orang-orang yang telah mendahului kami dalam kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Baik, kata Nabi, aku ajarkan kepada kalian amalan yang dengannya kalian bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Kata Nabi yang mulia, engkau bertasbih ya, mengucapkan subhanallah, engkau bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, engkau bertahmid, mengucapkan alhamdulillah ya. Di setiap selesai salat kalian, yakni salat wajib kalian, masing-masing sebanyak 33 kali ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali ya. Ini amalan yang dengannya kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian dalam kebaikan ya. Ringan apa berat jamaah? Ringan apa berat? Berat jamaah, enggak ringan. Kata siapa ringan? Kita ini kalau pengen sholat bawaannya panas, pengen langsung bangkit. Iya. Kalau apa sudah salam bawaannya apa, gatel, pengen langsung apa? Langsung keluar. Makanya enggak gampang, enggak ringan. Ya. Ringan bagi orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lisan, na'am. Ya. Secara teori gampang. Tapi prakteknya wallahu a'lam. Prakteknya belum tentu. Ya. Belum tentu ringan kecuali orang yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bawaannya gatel, ya, ya. Apalagi jari jemari bawaannya gatel, ya. Baru salam yang dicari apa? Yang dicari ini, ya. Makanya nggak ringan. Siapa bilang ringan? Ya, nggak ringan. Ya, tapi apa fadilahnya luar biasa. Ya. Qala Abu Saleh berkata, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya, setelah mereka dikasih amalan, senang apa tidak orang-orang fakir ini? Oh, senangnya luar biasa. Ya, mereka sudah senang, ya, gembira. Mereka mendapatkan amalan yang bisa mengejar ketertinggalan mereka, senang. Mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Ya. Membawa ini amal yang Nabi ajarkan kepada mereka. Ya. Kata Abu Saleh, kemudian ya, berselang beberapa waktu, datang lagi orang-orang fakir tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlahu. Ya Rasulullah, ternyata amalan yang kau ajarkan kepada kita orang-orang miskin bocor sampai kepada orang-orang kaya juga ya Rasulullah. Ya, ternyata amalan yang kau ajarkan kepada kami, ya, didengar oleh orang-orang kaya, mereka pun mengamalkan yang sama. Selesai salat mereka mengamalkan amalan yang sama dengan kita. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir. Ya, akhirnya kita ketinggalan lagi wahai Rasulullah. Ya sudah senang-senang apa bisa mengejar, ternyata ya orang-orang kaya nggak mau kalah juga. Ya, ketika mereka mendengar bahwa Nabi mengajarkan amalan kepada orang-orang miskin, mereka pun ikut mengamalkannya. Ya, akhirnya orang miskin kembali mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya saudara-saudara kita dari orang-orang kaya, mereka mendengar apa yang kau ajarkan kepada kita dan mereka pun sekarang mengamalkannya. Ya, maka di kali yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya apa yang sudah Allah berikan enggak mungkin bisa dicegah oleh orang lain. Ya, doa tadi, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kalau begitu wahai sahabat-sahabatku, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada orang kaya bertakwa, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya diberikan kelapangan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan di atas kebaikan, enggak bisa kita halangi. Ya, ketika Allah berkehendak menjadikan orang kaya itu bertakwa, bisa kita menghalangi? Enggak bisa. Ya, maka ya sudah. Ya, kalau kita enggak mampu mengejar mereka dari satu pintu, coba cari pintu-pintu yang lain yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan untuk mengejar kebaikan ya saudara-saudara kita. Ya, ini yang Nabi ajarkan kepada ya sahabat-sahabat beliau. Ya, qala Sumayyun, berkata Sumay, fa haddatsu ba'd ahli bi hadzal hadits. Ya, maka aku ya sampaikan hadis ini kepada sebagian keluargaku. Faqala, maka ia berkata, wahimta, ya engkau keliru. Innama qala tusabbihullaha 33 wa tukabbirullaha 33 wa tahmadullaha 33. Yang tepat engkau yang mengatakan bertasbih ya sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 33 kali, dan bertahmid sebanyak 33 kali. Faraja'tu ila Abi Salih fadzakartu lahu dzalik faqala Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihinna 33. Ya, maka aku pun kembali ya kepada Abu Salih. Aku menemui Abu Salih. Aku sebutkan ya ucapan sebagian keluargaku tersebut. Maka Abu Salih mengucapkan, Abu Salih berkata, ucapkan Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah sampai secara keseluruhan ya sebanyak 33 kali. Ya, yakni bisa apa masing-masing subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali, atau bisa digabung subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ya sebanyak 33 kali, karena totalnya sama ya, akhirnya juga sama. Mau kita sendirikan masing-masing 33 kali, atau kita baca secara apa, secara ya ini keseluruhan, secara bersamaan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar ya, maka ya hasilnya sama ya sebanyak 33 kali. Tapi kita ambil faidah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Yang pertama,
Di antara faedah yang bisa kita ambil, hadis di atas menjelaskan mental para sahabat, ya, semangat para sahabat dalam mencari kebaikan, ya, di dalam mencari pahala, ya, mental para sahabat, semangat para sahabat, kesungguhan para sahabat, kejujuran para sahabat di dalam mencari pahala, ya. Maka mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ini yang disebut dengan al-munafasah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka dalam hal-hal semacam inilah hendaknya mereka berlomba. Ya. Kalau kita harus berlomba, maka berlomba dalam kebaikan. Kalau kita harus berpacu dengan saudara kita, maka berpacu dalam kebaikan. Ya. Hendaknya kita saling berpacu dalam kehidupan akhirat, dalam mencari ya kebaikan akhirat. Ya. Jangan hanya sebatas berpacu dalam perkara dunia. Ya. Lihat temannya punya HP baru, pengen, ya nggak mau kalah, pengen beli HP baru kayak temannya. Ya, lihat temannya punya ya di motor baru, pengen punya motor baru kayak temannya. Lihat temannya punya mobil baru, pengen ya kayak temannya. Ya bukan semacam itu. Ya munafasah di dalam agama kita, hendaknya munafasah dalam perkara-perkara kebaikan. Ya. Dalam perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada kebaikan akhirat. Lihat bagaimana munafasah ya orang-orang fakir dengan orang-orang kaya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perlombaan mereka dalam memperbanyak pahala, ya. Bukan dalam perkara-perkara duniawi. Ya. Maka ini yang hendaknya diteladani oleh orang-orang beriman. Ya. Faidah yang kedua, hadis di atas juga memberikan pelajaran bahwasanya kekayaan bagi seorang muslim, seorang muslimah bukan perkara yang tercela. Ya enggak ada orang kaya itu dicela dalam Islam. Ya. Selama dia bertakwa dengan kekayaannya, selama dia bertakwa dengan hartanya, bukan perkara yang mazmum, bukan perkara yang tercela. Ya. Karena kemiskinan dan kekayaan itu bukan parameter yakni aib ataupun kemuliaan seorang hamba. Enggak ada orang mengatakan orang miskin itu pasti tercela, enggak ada. Atau orang itu kalau kaya dia tercela, tidak. Ya. Enggak ada kaidah mengatakan orang kalau dia kaya hubud dunia, cinta dunia, tidak. Berapa banyak orang yang miskin dan dia cinta dunia. Ya. Dan berapa banyak orang yang dia kaya, dibuka pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita fahami, ya, bahwasanya kemiskinan bukan parameter kemuliaan, sebagaimana kekayaan juga bukan parameter kemuliaan. Ya. Yang menjadi parameter kemuliaan adalah iman dan takwa seorang hamba. Gak boleh kita mencela seseorang karena kekurangan harta pada dia. Sebagaimana kita tidak boleh mencela seseorang karena kelebihan harta pada orang tersebut. Ya. Karena kemiskinan dan kekayaan bukan parameter tercelanya seseorang atau ya kemuliaan seorang hamba. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling akram, yang paling mulia, karim, orang yang paling mulia di antara kalian, yang paling kaya? Tidak. Yang paling miskin? Tidak. Yang paling kaya di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harta bukan parameter. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kalian dari rupa fisik kalian dan tidak pula dari harta-harta kalian. Tidak. Allah tidak pernah menilai kemuliaan, kehinaan seorang hamba dari rupa fisiknya. Orang yang fisiknya kurang belum tentu dia kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang fisiknya bagus belum tentu dia bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menilai kemuliaan seorang hamba dari rupa fisiknya semata. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak menilai kalian dari harta-harta kalian. Ya, yang kaya pasti mulia, yang miskin pasti terhina, tidak. Kalau dalam kacamata manusia mungkin iya. Ya. Karena manusia menilai dari fisik. Tadi harta, na'am. Ya, orang yang fisiknya ya bagus, mulia di hadapan manusia. Orang yang fisiknya kurang, hina di hadapan manusia, na'am, mungkin. Orang yang hartanya ya banyak, mulia di mata manusia, dimuliakan. Orang yang hartanya sedikit, rendah di mata manusia, na'am, dihinakan. Tapi dalam pandangan Allah tidak, enggak berlaku. Ya kesempurnaan fisik, tidak berlaku kekayaan seorang hamba. Karena yang Allah lihat, kata Nabi SAW, adalah kualitas hati-hati kalian dan kualitas amal-amal kalian, iman kalian dan amal soleh kalian. Ini yang menjadi standar kemuliaan seorang hamba di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kita beranggapan ya bahwasanya seorang muslim itu enggak boleh kaya, enggak boleh, haram hukumnya. Tidak seperti itu. Ya. Karena kekayaan dan kemiskinan dua-duanya adalah ujian. Ya. Sebagaimana orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang kaya juga diuji dengan kekayaannya. Ya. Yang miskin diuji sabar apa tidak? Yang kaya diuji syukur apa tidak? Ya. Maka kita hidup di antara ujian. Ya. Imma kita sabar, imma kita enggak sabar. Imma kita syukur, imma kita kufur nikmat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya harta yang kita miliki tidak lain hanyalah fitnah, hanyalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya harta-harta yang kalian miliki dan anak-anak yang kalian miliki tidak lain kecuali hanya fitnah, ujian bagi kalian. Ya, syukur atau tidak, sabar atau tidak sabar. Ya, enggak lepas dari itu. Ya. Maka orang yang disempitkan rezekinya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dilapangkan rezekinya itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kehidupan orang-orang beriman tidak boleh lepas dari dua hal, sabar dan syukur. Ya, karena hidup ini berputar jamaah. Ada kalanya kita lapang, ada kalanya kita sempit. Ada kalanya kita sempit, ada kalanya kita lapang. Berputar hidup itu. Ya, tidak stuck. Ya. Ya, sebagian orang yang kita lihat kaya secara penampilan belum tentu dia kaya hakikatnya. Ya, bisa jadi dia kaya tapi kayaknya kaya utang. Ya. Rumahnya ngutang, mobilnya ngutang, pakaiannya ngutang. Ya. Terlihat kaya di mata manusia tapi ternyata dia orang yang miskin. Ya. Sebagian saudara kita, ya Masya Allah, rumahnya sederhana, kendaraannya sederhana, tapi merdeka, gak punya utang sama sekali, gak ada beban hidupnya. Ya, makanya ketika makan pakai ikan asin, ya pakai apa? Pakai sambal, ya pakai lalapan, senyum, karena gak ada beban hidupnya. Ya, ada orang makanya Masya Allah bistik,
ya makannya rendang, tapi makan kayaknya tertekan. Kenapa? Ya karena hidupnya penuh dengan hutang, nggak merdeka. Orang itu kalau sudah hutang terbelenggu jamaah, ya terbelenggu, nggak akan nyaman dia hidup. Ya. Makanya sebisa mungkin jangan kita berhutang, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Ya, memang kalau nggak ada jalan, ya nggak ada jalan kecuali berhutang, maka berhutang. Itu pun sebatas untuk hajat daruriyah kita, bukan untuk gaya hidup kita. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah hutang hanya sebatas untuk memanjakan gaya hidup kita. Ya, karena hutang itu kehinaan. Ya, kehinaan. Ya, orang makan selezat apapun kalau dia punya utang, nggak nikmat, ya nggak nikmat, nggak bisa merasakan kenikmatan, ya. Tapi kita makan sesederhana apapun, ya kalau kita nggak ada hutang itu luar biasa, itu betapa nikmat, ya. Maka hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan harta yang dia miliki. Tapi di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis di atas menjelaskan ya bahwasannya di antara zikir yang disunnahkan untuk kita baca setelah selesai salat wajib adalah tasbih, tahmid dan takbir. Ya. Masing-masing sebanyak 33 kali. Ya. Ini di antara zikir yang disunahkan untuk kita baca. Hendaknya setelah kita ya selesai dari salat wajib kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan caranya bisa kita sendirikan, subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Atau bisa kita ya satukan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sampai 33 kali. Nah, bisa kita sendirikan, ya bisa kita satukan. Wallahu a'lam. Di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis di atas menjelaskan bahwasannya hidayah dan rezeki duniawi, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal saleh, yakni nikmat diniyah, dan juga nikmat duniawiyah, nikmat kekayaan, nikmat sehat, ya, nikmat keluarga, ya. Ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang membagikan ya nikmat tersebut di antara hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana dalam masalah nikmat agama, nikmat hidayah, berlebih kurang hamba itu. Dalam masalah keimanan berlebih kurang. Dalam masalah amal saleh berlebih kurang. Ya sebagian lebih dari sebagian yang lain. Demikian pula dalam masalah nikmat dunia, nikmat harta, ya itu berlebih kurang. Semuanya tidak sama. Ya. Dan semuanya berpulang kepada taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang mulia mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Enggak bisa kita menahan sesuatu yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak mungkin bisa menahan atau kita tidak mungkin bisa memberi sesuatu yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita faham kaidah ini, ya, insyaallah kita tidak akan pernah merasa iri
dengki, hasad yang sifatnya tercela kepada saudara-saudara kita. Ya. Baik dalam perkara nikmat agama ataupun dalam perkara nikmat duniawiyah. Ketika kita mendapati sebagian saudara kita diberikan kelebihan oleh Allah, ya, mudah menghafal Al-Qur'an. Sedangkan kita, ya masya Allah, ya, kadang mengejar target hafalan baru, ya, 5 ayat dalam sehari, yang hilang 10 ayat, ya, tekor terus hafalan kita. Sedangkan saudara kita ini masya Allah, ya, dia hafalannya cepat, ya, yang lama, ya, juga kuat hafalannya nggak hilang, hafalan barunya cepat. Sedangkan kita, ya, mempertahankan yang lama sulit, ya, kadang yang nambah yang baru juga susah. Kalaupun dapat yang lamanya lepas, ya, yang lamanya hilang, ya. Maka kalau kita paham kaidah ini, bahwasanya segala sesuatu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak pernah merasa dengki dengan saudara-saudara kita, ya. Karena ini pemberian Allah, ya. Terkadang sebagian di lapangan, sebagian disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kewajiban setiap kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kewajiban kita adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ya. Yang terakhir jemaah yang Allah muliakan, sebagai penyempurna, ya, dari bab zikir setelah salat ini, ada beberapa zikir yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu disebawakan di sini. Ya, kita sampaikan di awal bahwasanya yang penulis bawakan ini hanya sebagian kecil, ya, dari zikir-zikir yang disyariatkan setelah salat wajib yang 5 waktu. Maka di sana ada zikir-zikir yang lain, ya, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang Allah muliakan, di antara sunnah atau di antara zikir yang disunnahkan untuk kita baca, ya, setelah kita selesai salat 5 waktu adalah beristighfar sebanyak 3 kali. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka disunnahkan untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berdasarkan hadis Thauban yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yansarifa yastaghfiru thalathan. Ya, ketika Nabi sudah salam, sebelum Nabi mengarahkan wajahnya ke arah makmum, ke arah sahabat, maka terlebih dahulu Nabi mengucapkan, ya, istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa yaqul, kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini di antara sunnah, ya. Setelah kita selesai dari salat kita, maka disunnahkan untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian di antara sunnah juga kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sebagaimana dalam hadis yang kita bahas hari ini, dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian di antara sunnah juga
kita membaca la haula wala quwata illa billah wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, sebagaimana dari hadis Abdul Bar bin Az-Zubair yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, setelah kita membaca doa hadis Mughirah bin Syu'bah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Disunnahkan membaca la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian baru kita bertasbih 33 kali, baru kita tahmid 33 kali, ya. Kemudian kita takbir 33 kali, kemudian kita sempurnakan, ya, menjadi 100, ya, dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diantara lafaz-lafaz zikir, ya, yang disunnahkan untuk kita baca setelah kita selesai salat, ya, salat wajib. Ada zikir yang lain seperti ayat kursi, seperti al-ikhlas, seperti al-falaq, seperti an-nas. Ini semua bagian dari sunnah, ya. Maka semakin kita maksimal mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah semakin yakni tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin maksimal seorang hamba berzikir kepada Allah, maka semakin maksimal ketenangan jiwa, ketentraman jiwa yang akan dia dapatkan, ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, demikian jemaah yang Allah muliakan untuk materi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Selebihnya kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan terkait dengan apa yang telah kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.